Harga motor semakin hari semakin mahal aja. Yang dulunya belasan juta sudah menjadi puluhan juta saat ini. Yang tadinya di 20 jutaan sudah menjadi 30 jutaan. Dan yang tadinya 30 jutaan sudah menjadi 40 jutaan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu aja banyak faktornya, misalnya kayak inflasi ekonomi, naiknya bahan baku, naiknya gaji pekerja, teknologi baru, dan lainnya. Jadinya ya produsen motor mau nggak mau harus menaikkan harganya. Tapi menariknya, kenaikan harga mungkin menjadi opsi terakhir bagi produsen. Karena mau bagaimanapun, produsen sebenarnya nggak mau menaikkan harga motornya, karena tentunya konsumennya akan memilih motor lain jika harganya terus-menerus naik. Jadinya ya banyak produsen melakukan hal-hal lain, misalnya mengurangi kualitas. Ya bukan rahasia umum lagi, kualitas motor sekarang sangat berbeda daripada kualitas motor zaman dulunya. Kalau sekarang kegesek kuku sedikit aja udah langsung baret bodinya. Bukan baret halus lagi, vernisnya kadang-kadang langsung baret dalam. Ini berbeda dengan motor zaman dulu. Jatuh dari standar samping aja, terkadang bodinya cuman kotor tanah dan debu doang. Pas dilap nggak kenapa-napa. Jadinya jelas kualitas diturunin saat ini. Selain itu, penggunaan material yang tadinya berkualitas juga dikurangin tentunya. Yang tadinya behel motor pakai besi dan dibalut karet, saat ini sudah ada yang menggunakan behel plastik-plastikan yang pada akhirnya bisa pecah. Ya, behel motor bisa pecah. Kocak emang. Tapi ada hal lainnya yang dilakukan produsen untuk menjual motornya agar motornya tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan, yang mana produsen akan menggunakan mesin yang sama di beberapa jenis motornya. Apakah ini hanya manipulasi aja agar terlihat produsen memiliki motor yang banyak padahal mesinnya sama? Gimana ya? Kita bisa ambil contoh produsen yang paling banyak melakukan hal ini, yaitu tentu aja Yamaha. Yamaha menggunakan mesin yang sama di seluruh jajaran motor maticnya asalkan sama cc-nya. Misalnya Yamaha Gear 125, mesinnya sama dengan Yamaha Mio 125 dan seterusnya. Jangankan mesinnya, velgnya aja sama. Jadinya ya hal ini biasa terjadi di dunia motor. Kemudian selain matic Yamaha, Yamaha juga melakukan hal yang serupa di motor lainnya, bahkan berbeda daripada kelasnya, yang mana Yamaha WR155R menggunakan mesin Fiction R. Ya, Yamaha WR155R menggunakan mesin dari motor sejuta skin. Emang ya, mesin Fiction ini sangat multifungsi banget, bisa aja digunain di mana aja. Tapi apakah hal itu salah? Mengingat katanya WR155R ini adalah motor paling bertenaga di kelasnya. Ya sebenarnya nggak salah juga sih, karena ya WR155R emang benar paling bertenaga di kelasnya. Karena di kelasnya nih ada KLX 150 yang cuma memiliki tenaga di 12 horsepower. Kemudian ada CRF 150 yang memiliki power cuma ada di 13 horsepower. Jadi Yamaha nggak berbohong dengan hal ini. Karena mau bagaimanapun Yamaha WR155 emang paling bertenaga, yang mana Yamaha WR155 bisa mengeluarkan tenaga di 14,2 kW atau setara dengan 19 horsepower. Menariknya ternyata bukan Yamaha aja yang melakukan hal ini, karena kompetitornya, saudara dan sahabat karibnya yaitu Honda juga melakukan hal yang sama. Misalnya Honda PCX 160 menggunakan mesin Honda Vario 160. Menariknya di sini adalah spesifikasinya tertulis di brosur berbeda, yang mana Honda PCX lebih besar daripada Honda Vario. Honda PCX dikatakan menggunakan mesin 156,9 cc dengan bor di 60 dan stroke di 55,5 mm dengan rasio kompresi 12:1. Dengan spesifikasi yang ada, motor ini bisa menghasilkan tenaga di 16 PS di 8.500 rpm dengan torsi maksimal di 14,7 Nm di 6.500 rpm. Sedangkan di Vario tertulis menggunakan kubikasi, bor dan stroke yang sama persis, bahkan rasio kompresinya ya sama, karena emang mesinnya sama. Tapi tenaganya cuma di 15,4 PS di 8.500 rpm dan torsinya cuma di 13,8 Nm. Kenapa bisa? Padahal mesinnya sama. Apa yang salah? Sebenarnya hal ini sempat viral juga dan pihak Honda sempat mengklarifikasi hal ini. Yang mana pihak Honda mengklarifikasi kalau ini semua hanya berbeda di pengetesannya aja. Yang mana PCX dites dengan BBM RON 90, sedangkan Vario menggunakan RON 88. Jadi ya menurut Honda kalau pakai RON 90 tentu aja tenaga yang dihasilkan akan sama. Di sini nih yang menjadi menariknya. Apakah ini hanya untuk marketing aja? Kenapa nggak dites dari awal menggunakan RON yang sama? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Karena ya mau bagaimanapun harga PCX jauh lebih mahal daripada Honda Vario. Jadi hal-hal seperti ini ya sepertinya harus dilakukan. Iya kan? Namun Honda tidak sampai di sana aja, karena faktanya CRF 150 ternyata juga menggunakan mesin Verza 150. Kalau mesinnya udah sama dengan Verza, berarti mesinnya akan sama juga dengan Mega Pro.
karena ya secara harfiah mereka semua sama. Untuk di Verza sendiri, Honda menuliskan kalau menggunakan mesin SOHC dengan bor di 57,3 mm dan stroke-nya di 57,8 mm dengan rasio kompresi 9,5 banding 1 yang bisa menghasilkan tenaga di 9,7 kW di 8.500 rpm dan torsi maksimumnya di 12,7 Nm. Di Mega Pro sama, cuman ada perbedaan dikit di tenaga. Kalau di Mega Pro mesinnya ya bisa menghasilkan tenaga di 9,8 kW dengan torsi di 12,3 Nm. Gak masalah sih, cuman beda dikit. Dan di CRF semuanya sama, cuman beda daya maksimumnya yang lebih kecil yaitu di 9,51 kW dan torsi maksimumnya di 12,43 Nm. Ya beda tipis sih, gak masalah. Tapi ini yang bikin orang gak terima adalah Honda Verza dijual oleh Honda di harga 21 jutaan. Sedangkan harga Honda CRF 150L di 37 jutaan. Ya jauh banget padahal mesinnya sama. Tapi apakah emang benar-benar sama mesinnya? Memang banyak orang menanyakan hal ini, tapi menurut Honda mesinnya memang basisnya sama, tapi jeroannya ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Jadi menurut Honda, per klep, cover cylinder head, piston, durasi camshaft, crankshaft, setang piston semuanya berbeda. Terlebih lagi di CRF sudah menggunakan sistem PGM-FI dan PGM-FI di CRF 150L mempunyai sensor tambahan lagi. Selain itu, pistonnya juga sudah di coating hard anodic oxide dan bentuk bagian bawahnya berbeda. Kenapa begitu? Menurut Honda, hal itu dilakukan agar piston bisa tahan terhadap beban dan gesekan untuk karakter penggunaan CRF 150L. Honda demen banget melakukan klarifikasi nih. Tapi nih kalau PGM-FI-nya ya jelas sih terlihat ada perbedaannya walaupun Verza dan Mega Pro sudah PGM-FI juga. Namun kalau hal lainnya apakah penting dilakukan pembedaan ini? Karena mau bagaimanapun hasil output dan lainnya ya hampir sama persis. Dan hal ini juga tidak dijelaskan secara rinci di spesifikasi website Honda. Jadi ya orang taunya ya sama. Walaupun emang kenyataannya sama sih. Janji palsu lagi. Namun pertanyaannya, apakah hal ini termasuk manipulasi pabrikan terhadap harga? Sayangnya jawabannya tidak. Sebenarnya penggunaan mesin yang sama pada beberapa motor dengan harga jual yang berbeda tidak dapat dianggap sebagai manipulasi mesin terhadap harga. Karena mau bagaimanapun, perbedaan harga tersebut biasanya disebabkan oleh faktor lain yang mempengaruhi nilai produk secara keseluruhan. Misalnya desain. Kita tidak akan membahas motor Matic Yamaha 125 ya, karena range harganya ya hampir sama semua. Kita akan mengambil contoh harga yang paling berbeda seperti CRF dan Verza. Desain Verza kayak gini, bapak-bapak banget dan gak ada yang spesial dari motor ini. Sedangkan CRF tentu aja desainnya walaupun ya motor trail pada umumnya, tapi CRF lebih terkesan premium daripada Verza. Dan iya, desain memiliki harganya tersendiri. Apalagi kalau mau lihat mesinnya juga. Walaupun mesinnya kedua motor ini sama, tapi lihat kelakukan knalpot dan lainnya. Semuanya berbeda mengikuti konsep desain motor tersebut. Kemudian gimana dengan Honda PCX dan Vario? Tentu aja desain PCX lebih mewah dari Vario, dan Honda berhak menjual PCX lebih mahal daripada Vario. Terlebih lagi material bodi yang digunakan di PCX juga lebih banyak daripada Vario. Dan ini juga menjadi hal yang menegaskan kalau PCX memang selayaknya lebih mahal daripada Vario. Selain itu, fitur juga mempengaruhi harga akhir. Ya ini sih semua sudah pasti paham, fitur akan memainkan peran penting harga akhir. Misalnya di CRF sudah menggunakan shock depan upside down, dan di Verza apalagi Mega Pro masih pakai teleskopik jadul. Jadi ya udah jelas CRF pasti akan lebih mahal. Yang pada akhirnya mesin ternyata hanya hal lain yang mempengaruhi harga jual motor. Karena biaya produksi komponen lain selain mesin seperti rangka, sistem kelistrikan, bodi dan lain-lain atau pengembangan desain juga mempengaruhi harga akhir kendaraan. Dan yang pasti banget nih kenapa harganya bisa berbeda ya karena brandingnya. Pabrikan biasa memanfaatkan branding untuk meningkatkan daya tarik suatu model tertentu, sehingga harga dapat dinaikkan sesuai dengan citra yang ingin dibangun. CRF tentu aja lebih bagus brandingnya secara apapun jika dibandingkan dengan Verza, dan Honda PCX pun begitu, jauh lebih bagus secara branding daripada Vario. Begitupun dengan Yamaha WR155R, desainnya jauh lebih menarik daripada Fiction, jadi ya Yamaha jelas boleh menaikkan harga jual mereka. Tinggal balik lagi, konsumennya terima nggak dengan hal tersebut? Kalian terima nggak beli motor CRF seharga 37 juta menggunakan mesin dari motor yang seharga 21 jutaan dari motor bapak-bapak lagi? Ya balik lagi sih ke pribadi masing-masing. Iya kan? Jadi kesimpulannya semua itu adalah hal yang wajar, tidak ada tipu muslihat atau manipulasi, kecuali ada perubahan data yang dilakukan pabrikan padahal sama. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.